Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu ya, tanggal 18 September 2024. Kita ulas dulu penerusan daripada video yang kemarin ya. Untuk indeks dolar itu sesuai yang diantisipasi. Kalau misalkan ada kenaikan atau sedikit koreksi ke atas, hati-hati. Zona pantau adalah di 100.88, batas maksimal adalah 101.04 ya. Dan ketika mencapai atau mendekati level area tersebut, untuk hari ini itu ke reject dan sedikit ada penurunan. Tetapi konteksnya kalau misalkan malam ini tidak mampu lewat di bawah 100.56, kemungkinan ini masih ada potensi akan kedorong ke atas. Kemudian untuk dari segi fundamental, hati-hati ya, dimulai nanti malam kurang lebih sekitar jam 1 malam itu kan ada rilis suku bunga dari Amerika ya, diperkirakan sih memangkas suku bunga sebesar 25 basis point. Skenario-nya itu nanti ada hubungannya dengan gold dan pair lain yang berhubungan dengan USD ya. Kalau misalkan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis point, tentunya ini bisa aja nge-trigger untuk indeks dolar itu tidak melemah tetapi berbalik menguat kembali. Tetapi dari segi jangka pendek kemungkinan zona pantaunya itu di antara 100 sampai dengan 101.67 ya, sorry, pivotnya 101.36 sampai dengan resisten pertama di 101.67. Itu kalau misalkan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis point. Tetapi kalau misalkan pemangkasan suku bunga itu ternyata surprise, contoh misalkan 50 basis point, bisa aja indeks dolar itu langsung kedorong ke bawah menuju batasan pantaunya sebagai offer minggu ini 100.09 sampai dengan 99.85. Jadi ada dua skenario untuk malam ini. Tentunya itu bukan dari besaran suku bunga aja yang akan menjadi fokusnya, tetapi ada dot plotnya sama press conference-nya itu nanti hasilnya seperti apa, akan ke hawkish atau dovish, itu juga sebagai penentu untuk kedepannya itu indeks dolar akankah menguat atau justru malah lanjut melemah ya. Tetapi dari segi teknikal, selama level area 100.56 ini tidak dijebol ke bawah, ada kecenderungan potensi itu kalaupun bergerak ke atas menuju level area 101.04 batas maksimal untuk khusus teknikal ya, terlepas dari fundamental, zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 101.36. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold untuk hari ini sih cenderung menguat ya, tetapi kita lihatin dulu dari segi time frame 1, planning kemarin kan sell ya. Untuk target terdekatnya, kalau mau nargetin TP sell-nya itu kurang lebih cari di kisaran level area 2560-an lah kurang lebih. Cuman kenapa kemarin kok saya sarankan untuk TP-nya itu berada di kisaran level area 2560, itu ada level area zona pantaunya sebagai overnya, resisten support 3 dan 4 daily yang diambil dari hari Senin ya. Jadi untuk hari Senin itu support 3 dan 4-nya untuk daily-nya itu berada di 2563, batas bawah adalah 2559 ya. Kenapa? Alasannya kemarin untuk TP terdekat itu berada di kisaran level area 2560 ya, karena level area SRP-nya sebagai support 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran level area tersebut. Dari segi daily-nya, untuk zona tengahnya sebagai pivotnya itu berada di 2582. Daily, batasan pantau overnya ada level area 2601 dan 2605 ya. Ini antisipasi aja kalau misalkan itu nanti ada hubungannya juga sama suku bunga nanti malam. Kalau hasilnya adalah negatif, ini akan dengan mudah dicapai level area 2605 dan 2601, apalagi pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis point. Tetapi kalau misalkan pemangkasan hanya sebesar 25 basis point, yang saya khawatirkan kalaupun ada kenaikan kemungkinan masih terbatas. Batas pantaunya adalah sementara di 2587, yang saya khawatirkan nanti bergerak balik ke bawah, USD-nya menguat. Kalaupun ada pelemahan dari segi goldnya, ini kemungkinan ya 2548, saya khawatir aja 2548, 2536 ini akan dicapai dengan mudah itu kalau misalkan 25 basis point pemangkasannya. Dan dari segi pernyataannya lebih ke cenderungan hawkish, tidak menutup kemungkinan level area zona bawah yang berada di 2536, 2523 ini akan mudah dijebol ya. Ini dari segi jangka pendek aja, tetapi kemungkinan malam ini kalau menurut saya, terlepas dari segi fundamental ini karena udah beres, saya hapus dulu. Yang di kiri juga saya hapus. Kemudian zona blok biru di sini juga sudah selesai, nggak bisa dipakai. Saat ini pivot daily, hati-hati, pergerakan saat ini tuh masih retest di zona tengah atau sebagai pivotnya daily, kurang lebih itu zona yang saya blok abu-abu 2584 dan batas bawah adalah 2580 ya. Tetapi untuk level area 2580 itu baru aja di retest dan harga pas ketika menyentuh level area tersebut itu ke reject ke bawah. Untuk planning saya, terus terang saya nggak ada planning cari ancang-ancang setup buy atau sell ya untuk saat ini. Kemungkinan nanti akan ada eksekusi langsung aja ketika
FOMC rilisnya nanti akankah hawkish atau dovish, kemungkinan entry lanjutan untuk saya pribadi kemungkinan saya akan eksekusi langsung. Tetapi untuk malam ini sampai dengan sebelum menjelang FOMC dirilis ya, dari segi teknikal hati-hati level area zona tengah atau sebagai pivotnya 2582. Selama level area tersebut bertahan tidak dijebol, ada potensi ini mungkin sideways dulu. Batas pantaunya adalah di antara 2582 dan 2580, batas bawah itu 2570 dan 2569. Jadi ada potensi mungkin ya, kalau misalkan dari segi time frame kecilnya spike atas bawah atau sideways, zona pantaunya terbawah itu nggak bisa jauh-jauh, terlebih dahulu di 2570 dan 2569. Zona atas 2580 dan 2582. Tetapi terlepas dari teknikal, kalau misalkan skenario khusus untuk suku bunga nanti, kalau misalkan dipangkas sebesar 25 basis point, kemungkinan ya ini nanti akan spike ke atas sebelum drop secara signifikan dan level areanya itu kurang lebih bisa di atas 500 pip. Ini kalau misalkan 25 basis point dan pernyataannya hawkish. Tetapi kalau misalkan surprise-nya ternyata memangkas suku bunga sebesar 50 basis point, ada potensi ini gold dengan cepat bisa aja bergerak ke atas tetapi nggak awet. Zona pantaunya kalau misalkan ada pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis point ya, misalkan 2601 sampai dengan 2605, ini zona pantau pertama. Kemudian zona pantau kedua itu berada di kisaran level area resisten kedua weekly yang berada di antara 2617 sampai dengan 2622, kurang lebih di kisaran zona yang saya blok biru di sini ya, sebelum ini nanti yang saya khawatirkan meskipun ada spike ke atas ya, entah di sini baru turun ke bawah atau lebih tinggi lagi, yang saya khawatirkan di antara dua level area tersebut ada aksi profit taking dan ini bisa aja ngedorong untuk gold bergerak balik di bawah level area 2575. Ini yang saya khawatirkan untuk jangka pendeknya, meskipun ada pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis point, tetapi ini pergerakan kalau misalkan kedorong ke atas, ini kemungkinan nggak awet, ada potensi dengan cepat juga balik ke bawah. Jadi untuk zona pantaunya, kalau misalkan dari segi time frame besarnya, zona tengah sebagai pivot yang berada di 2536, ini antisipasi harus dihati-hati ya, karena untuk minggu ini belum retest di level area tersebut. Ada kecenderungan kemungkinan akan diambil entah kapan, malam ini atau nanti di hari Jumatnya. Nanti kita juga akan update di video yang selanjutnya. Tetapi untuk dari segi day trade-nya ya, terlepas dari segi FOMC nanti malam, kalau menurut saya dari segi teknikal kemungkinan kalaupun ada pergerakan harga kemungkinan masih belum jauh-jauh 2582 sampai dengan 2580, batas bawah adalah 2570 dan 2569 ya. Ini untuk goldnya. Untuk planning saya lebih ke beresin posisi dan belum ada entry posisi apapun ya untuk saat ini. Jadi saya antisipasi aja dulu sampai dengan nanti saat FOMC rilis suku bunga. Untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD dari segi jaraknya ya, untuk TP1 nya sih udah kena, cuman TP2 nya sih nggak kena. Antisipasi kemarin kan itu planning sell, tetapi konteksnya hanya memanfaatkan koreksi. Harusnya ini udah keluar ya ketika menyentuh level area history high minggu lalu yang berada di 1.3158 kurang lebih ya. Ini masuk di zona yang saya blok hijau, baru bergerak balik ke atas. Untuk saat ini GBP USD ini pun juga masih belum bisa di trade ya. Ini sudah selesai, udah TP, udah beres. Kemudian untuk posisi saat ini saya lebih memilih netral dulu. Cuman kalau misalkan ada pergerakan ke atas ya, selama level area 1.3158 atau sebagai history high minggu lalu ini bertahan, kalaupun ada penguatan dari segi GBP, kemungkinan zona pantau batas maksimalnya untuk minggu ini nggak jauh-jauh di antara 1.3326 dan 1.3288. Ini kalau misalkan kedorong ke atas. Tetapi kalau misalkan bergerak balik di bawah level area resisten kedua weekly atau saat ini sebagai support ya, karena harga sedikit di atas level area tersebut 1.32100, ini terus terang saya khawatir ini sebelum naik lebih tinggi dia retest di zona tengah atau sebagai pivotnya sebelum upside kembali. Jadi untuk saat ini saya lebih memilih wait and see dulu, tetapi saya ada pending order buy limit ya, tetapi buy limitnya itu saya naruhnya berada di zona tengah atau sebagai pivotnya. Cuman ini nanti akan tercancel kalau misalkan dari FOMC hawkish, secara otomatis buy limit yang ada di sini akan saya hapus. Tetapi kalau misalkan sampai dengan nanti
sebelum rilisnya ternyata harga masih belum nyampe di level area tersebut, kemungkinan saya akan biarin dulu sampai dengan proyeksi FOMC jelas, baru nanti saya akan ambil keputusan akankah di hold atau dihapus untuk pending ordernya. Sementara saya taruh di sini, tetapi stop lossnya saya nggak bisa jauh-jauh ya, 35 pip sebagai jarak untuk stop lossnya. Untuk titik entry untuk posisi saya pribadi itu berada di 1.3080 kurang lebihnya, dan target maksimal adalah di 1.3288 kurang lebih. Di sini ruang gerak sekitar 200 pip. Tetapi kalau misalkan FOMC nanti hawkish, dengan cepat-cepat ini mungkin akan saya hapus dan akan digantikan planning cari ancang-ancang stop sell. Tetapi saya lebih prefer masuk ke market kembali itu nunggu besok di sesi Asia. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD flat, planning sebenarnya sih sell kemarin ya, kontesnya hanya memanfaatkan koreksi aja. Kalau menurut saya, dikarenakan ini sideways berlanjut, mending beresin posisi meskipun kena kena floating sedikit ya, maksudnya floating profit bukan floating minus, karena titik entry-nya itu berada di bawah 1.1135. Kalau menurut saya ya, kalau mau diberesin posisi keluar sekarang atau tutup sebagian posisi, yang saya khawatirkan nanti FOMC rilis spike ke atas baru turun ke bawah. Ini terus terang saya khawatir pergerakan seperti itu ya. Kalau untuk posisi saya pribadi, saya lebih ideal beresin posisi semuanya untuk saat ini. Untuk Euro USD zona pantaunya ya masih tetap untuk minggu ini belum ada perubahan, 1.12100 sampai dengan 1.1185 sebagai resisten 3 dan 4. Resisten 2 itu berada di kisaran level area 1.1135, ada 3 kali retest dan harga ini belum mampu bergerak di atas level area tersebut. Dari segi teknikal, hati-hati, ada potensial atau rawan terjadi koreksi ke dalam ya, tetapi saya lebih prefer untuk beresin posisi, saya nggak mau ambil risiko ke market untuk malam ini. Zona tengah hati-hati atau sebagai pivotnya 1.1051 ya. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ini sih untuk SL-nya kena ya sebesar 25 pip. Tentunya sih kalau menurut saya sih nggak masalah. Harga saat ini itu berada di atas resisten kedua weekly. Rawan terjadi koreksi, tetapi kalau saya lihatin di sini selama level area 0.6770 ya pembulatan bertahan, dari segi teknikalnya kemungkinan ini masih belum bisa dikatakan akan terjadi koreksi, dan rawan harga ini menuju level area resisten ketiga weekly yang berada di 0.6825. Tetapi kalau misalkan malam ini harga mampu bergerak balik di bawah level area support 0.6770, ada potensi ini mungkin akan terkoreksi, dan saya terus terang curiga koreksinya itu sedikit lebih dalam di zona tengah atau sebagai pivotnya 0.6677 sebelum AUD USD ini upside kembali yang menuju batasan overnya untuk minggu ini. Untuk planning saya nggak ada planning terus terang ya, saya lebih memilih off dulu untuk AUD USD. Untuk rekan-rekan yang ada entry posisi baik buy ataupun sell, kalau menurut saya pantau aja di level area 0.6852 sampai dengan 0.6825. Kemudian hati-hati di level area 0.6770, ada 2 level area bawah yang mesti diantisipasi, di antara resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 0.6715, batas maksimal adalah 0.6677 untuk AUD USD. USD CAD, pergerakan USD CAD ini masih flat, tentunya masih bermain-main di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya, dan tentunya ini juga statusnya sama, rawan terkoreksi atau spike atas bawah untuk nanti malam ya. Ini saya hapus dulu. Kalaupun ada spike ke bawah, selama dia atau harga ini tidak mampu bergerak di bawah sebagai history low minggu lalu yang berada di 1.3546, arahnya masih ke atas ya. Jadi nanti kita pantau aja akankah dia spike ke bawah dulu di level area support pertama weekly sampai dengan history low minggu lalu baru bergerak balik ke atas, atau kehilangan level area tersebut dan menuju level area support kedua weekly retest di level area 1.3520. Untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu, tidak ada entry posisi apapun di market ya untuk USD CAD. Tetapi saya masih ada satu posisi buy kemarin, saya paksain terus terang aja ketika ngedapati keluar dari zona yang saya blok abu-abu di sini. Pergerakan kemarin itu kan retest di level area resisten, ketika ada koreksi terus terang saya ngambil posisi buy sedikit di atasnya 1.3587. ini untuk posisi saya pribadi ya, tetapi dari segi stop lossnya itu berada di 1.35700, sedikit di bawah level area tersebut. Tentunya kalau misalkan spike ke bawah terus terang saya nggak ada masalah untuk USD CAD ya, tetapi mungkin planning lanjutannya akan ada besok setelah FOMC beres semua.
USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss, harga ini juga kedorong ke bawah untuk kemarin. Targetnya ya sebagai TP1 kalau misalkan ada entry posisi buy itu kurang lebih di kisaran TP pertama 0.8481, TP kedua maksimal adalah 0.8498. Ketika mendekati level area tersebut, harga ini dengan cepat ke reject ke bawah. Posisi saat ini itu masih retest kembali di support pertama weekly yang berada di 0.8436 ya. Hati-hati di history low-nya yang low minggu lalu ya, yang berada di level area 0.8413. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, kemungkinan USD Swiss ini bergerak ke bawah. Kemungkinan juga nggak jauh-jauh di support pertama, support kedua weekly ya, yang berada di 0.8368 ini. Kalau misalkan skenario-nya dia kedorong ke bawah lebih dulu ya sebelum naik kembali. Untuk malam ini sampai dengan besok di sesi Asia. Kemudian untuk zona pantaunya kalau kita lihatin dari segi teknikal, yang pertama adalah selama level area 0.8413 ini bertahan atau sebagai history low-nya minggu lalu ini bertahan, ini yang saya khawatirkan sideways, dan sideways-nya itu kalau kita lihatin dari segi teknikal di antara 0.8526, batas bawah itu di kisaran level area 0.8436 lah kurang lebih, batas area sideways-nya itu di kisaran level area tersebut ya. Tetapi kalau salah satu level area tersebut di break, kalau break bawah, kemungkinan akan menuju nggak jauh-jauh di 0.8368 sebelum naik kembali menuju zona tengah atau sebagai pivotnya. Tetapi kalau misalkan bergerak langsung ke atas, kalau misalkan terkonfirmasi 0.8498 ya, ini dijebol atau dari segi time frame 4 mampu tutup di atas level area tersebut, terus terang hati-hati di resisten kedua weekly yang berada di 0.8594 ya. Ini sebagai target terdekat untuk minggu ini sebagai zona pantau atas batas maksimal sementara di resisten kedua 0.8594 lah kurang lebih di kisaran level area tersebut. Untuk planning saya masih belum ada, mungkin besok akan saya update kembali ya untuk USD Swiss. Terakhir USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen, kalau kita lihatin dari segi time frame 1 udah clear ya, udah beres. Baik TP1 atau TP2 semuanya udah beres, maksimal adalah 130 pip untuk entry yang kemarin ya. Kemudian posisi harga saat ini itu kan berada di pivot. Kurang lebih ketika harga kedorong ke atas ke reject kurang lebih pas ya 142.47 sebagai batas konfirmasi atas level area zona tengah sebagai pivotnya ya. Kemudian batas bawahnya hati-hati di sini ya, ini ada bullish engulfing dan lumayan juga impulsifnya 141.600-an. Kuncinya adalah malam ini kalau misalkan harga mampu bergerak di atas 142.47, ada potensi ini akan ngambil history high minggu lalu yang berada di 143.800. Ini kalau misalkan kehilangan level area 142.47, arahnya adalah mungkin akan kedorong terlebih dahulu di 143.800 pembulatan sebelum harga ini bergerak balik ke bawah. Tetapi ini juga ada kaitannya dengan FOMC nanti malam. Kalau misalkan dovish, bisa aja ini langsung cepat bergerak ke bawah menuju 139. Jadi ada dua skenario untuk malam ini. Kalau menurut saya tidak ada entry posisi apapun dikarenakan posisi yang kemarin sudah TP, baik TP1 atau TP2 sudah clear semua. Untuk saat ini saya lebih memilih netral, tidak ada entry posisi apapun di USD Yen ya. Tapi untuk rekan-rekan pantau aja, zona pantaunya itu masih belum ada perubahan ya. Kalau misalkan kedorong ke atas untuk malam ini 143.800 dan 143.200 ini kalau misalkan kedorong ke atas. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah, terus terang saya curiga sampai dengan besok di sesi Asia kemungkinan 139.11 ya sampai dengan 139.00 sebagai physical price levelnya. Kalau misalkan FOMC dovish akan cepat diambil. Jadi untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu. Kemungkinan planning lanjutan akan saya update besok pagi ya kalau misalkan ada kesempatan dan tidak ada kesibukan. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.